Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 3J Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang life cycle dari PT Frisian Flag. Nah, di sini ada nama anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Gifari Putra Amanda. Yang kedua ada Albert Rafael Silalahi. Yang ketiga ada Marhaban Ibnu Abdillah. Yang keempat ada Muhammad Humaydi. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Yoga Adi Firmansyah. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini yang pertama itu ada sejarah PT Frisian Flag. Pada tahun 1969, pabrik Pasar Rebo mulai dibangun dan pada awal 1971, pabrik tersebut mulai memproduksi susu kental manis untuk dipasarkan ke seluruh penjuru tanah air. Pada tahun 1977, PT Formos Indonesia dan pabrik Ciracas diambil alih, sehingga PT Frisian Flag Indonesia memiliki dua pabrik, yaitu Pasar Rebo dan Ciracas. Setelah produk susu kental manis, PT Frisian Flag Indonesia mulai memproduksi susu bubuk pada tahun 1979. Susu pertumbuhan yang pertama di Indonesia pada 1988 dan susu UHT siap saji pada tahun 1991. Tahun 2012 menjadi salah satu momen penting bagi Frisian Flag karena menandai 90 tahun keberadaannya sebagai bagian penting tak terpisahkan dari kehidupan keluarga Indonesia. Dan hingga kini PT Frisian Flag Indonesia masih terus melanjutkan komitmennya untuk membantu memperbaiki status gizi bangsa Indonesia melalui produk-produk inovatifnya. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar sejarahnya yang diringkas cukup jelas. Baik, di sini ada kebijakan dari PT Frisian Flag. Satu, meningkatkan kapasitas produk. Untuk itu, Frisian Flag telah menginvestasikan dana sebesar 15 juta US dollar. Saat ini kami memproduksi susu dari dua pabrik yang terdapat di Ciracas dan di Pasar Rebo, Jakarta. Kapasitas produk dari dua pabrik ini sudah mencapai 2,5 juta liter per hari, tumbuh 15% dari kapasitas produksi tahun lalu. Dengan penambahan kapasitas pabrik tersebut, kami berharap pendapatan pada tahun ini bisa mencapai 7 triliun. Jumlah ini tumbuh dari penjualan tahun lalu yang sebesar 6 triliun. Ini akan mempertahankan posisi Frisian Flag di pasar susu domestik dengan pasar 30% naik dari tahun lalu di 29%. Kami juga melakukan ekspansi ke Papua. Kami juga membuka cabang di sana. Kami menilai Papua memiliki potensi karena pasokan susu Frisian Flag di toko selalu habis. 2. Frisian Flag berkomitmen untuk tidak mempromosikan susu formula seperti keputusan Menteri Kesehatan dan World Health Organization WHO. Jika ada karyawan kami yang terbukti ketahuan mempromosikan susu formula, hukumannya adalah pemecatan. 3. Kami juga terus memberikan bantuan bagi masyarakat di lingkungan pabrik. Misalnya kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan memberikan informasi soal nutrisi, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk melakukan kunjungan ke pabrik, juga kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan praktek kerja di perusahaan kami. 4. Mendirikan 46 posyandu di daerah Jakarta Timur. Program ini memerlukan salah satu, mohon maaf ada kesalahan teknis. 4. Mendirikan 46 posyandu di daerah Jakarta Timur. Program ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan komunitas yang bersedia di lingkungan pabrik FFI. Program ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih memahami pentingnya pemeliharaan kesehatan dan juga membantu pemerintah daerah
dalam mengembangkan program kesehatan masyarakat, kesehatan mereka sehingga bisa menjadi prioritas bagi masyarakat. Di sini ada perubahan logo untuk mempertahankan posisi sebagai market leader. Frisian Flag terus berupaya melakukan peremajaan merek, brand rejuvenation agar merek selalu segar dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan logo baru dengan tetap mempertahankan konsep logo yang hampir sama. Simbol bendera yang gambar hati berwarna merah mengalami perubahan desain dan terlihat lebih segar, dinamis, dan modern. Wordmark atau nama merek Frisian Flag berbeda di dalam bendera dengan ukuran yang lebih besar sehingga lebih mudah terbaca. Nah, di sini ada tahap pertama, yaitu tahap perkenalan. Frisian Flag pertama kali berdiri di tahun 1870-an ketika para peternak bergabung dalam koperasi peternak sapi perah di seluruh Belanda. Pada tahun 1971, sekitar 30 koperasi memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri di Leeuwarden dan pabrik pengolahan susu yang bernama The Cooperative Condesfabrik Friesland atau CCF atau Pabrik Susu Kental Manis Friesland. Dikenal dengan nama susu bendera oleh masyarakat Indonesia. Frisian Flag telah memimpin industri susu nasional selama lebih dari 91 tahun. Sejak tahun 1922 di Indonesia, tak heran jika Frisian Flag kini identik dengan susu dan pertumbuhan dari generasi ke generasi. Pada tahun 1969, pabrik Pasar Rebo mulai dibangun dan pada awal 1971, pabrik tersebut mulai memproduksi susu kental manis untuk dipasarkan ke seluruh penjuru tanah air. Yang kedua itu ada tahap pertumbuhan. Pada tahun 1978, PT Frisian Flag memproduksi susu bubuk di Pasar Rebo pada tahun 1978. Terus tahun 1988 ya, memproduksi susu pertumbuhan pertama di Indonesia. Susu pertumbuhan ini diproduksi di Pasar Rebo. Terus untuk tahun 1991 memproduksi susu UHT diproduksi di Ciracas. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Tahun 1998 mereka memproduksi kemasan saset susu kental manis Frisian Flag. Kemasan saset ini menjadi konsumsi paling banyak di Indonesia sampai saat ini. Pada tahun 2010, PT Frisian Flag merubah logo Frisian Flag dengan warna yang lebih cerah, dinamis, serta tulisan Frisian Flag yang lebih besar di dalam lambang bendera. Hal ini dilakukan Frisian Flag karena Frisian Flag selalu ingin mengikuti perkembangan zaman. Frisian Flag mulai melebarkan pemasarannya ke Pulau Papua, dan ternyata Frisian Flag di Papua penjualannya laku keras. Setelah 90 tahun, tepatnya pada tahun 2012, Frisian Flag dan Synners South East Asian Nutrition Survey diluncurkan di Indonesia. Pada tahun 2013, Friso mulai diluncurkan di Indonesia. Tidak lama berselang, tepatnya tahun 2014, Frisian Flag mengganti kemasan baru berupa FR Prima. Yang keempat ada tahap penurunan. Sampai saat ini belum ada hal yang membuat PT Frisian Flag Indonesia mengalami kemunduran atau penurunan. Ada beberapa kebijakan yang dibuat PT Frisian Flag demi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dilakukan PT Frisian Flag bekerja sama dengan sekolah di Indonesia untuk mensosialisasikan mengenai pemahaman pentingnya nutrisi, memberikan kesempatan untuk anak sekolah mengadakan kunjungan ke pabrik, mendirikan 46 posyandu di Jakarta Timur. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.